Kita mulai nih Bapak Ibu. Kita mulai nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima ya suara saya? Alhamdulillah hari ini akhirnya kita bisa bertemu untuk berdiskusi bersama terkait Renja Perubahan 21 dan mungkin juga nanti sekelumit tentang Renja Perangkat Daerah 2022, juga Renstra Perubahan 2022. Tapi fokus kita yang paling utama adalah tentang Renja Perubahan 2021. Alhamdulillah ini sepertinya sudah lengkap ya dari Bapak Ibu Sobat Perencana Seantero Kabupaten Lumajang, juga ada rekan-rekan dari Bapeda, perwakilan dari tiap bidang yang mengikuti diskusi kita pada siang hari ini. Oke, bisa di share screen Mas Rama? Oke. Langsung di timeline dulu di slide ketiga. Setelah itu ya ini. Jadi kalau kita melihat timeline untuk perubahan Renja 21 dan Renja Perangkat Daerah 2022, ini kan sangat terkait dengan timeline dari sisi penganggaran. Terutama untuk entry RKPA 21 dan entry RKA 22. Jadi untuk entry RKPA 21
jadwal maksimal pada 3 September. Nah, sebelum Bapak Ibu atau teman-teman di perangkat daerah ini melakukan entry RKPA 21, yang harus dilakukan adalah melakukan entry perubahan renja. Entry perubahan renja yang bahan entriannya ini berdasarkan matriks TC33 renja perubahan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait matriks TC33 renja perubahan. Kemudian berkaitan dengan renja 2022, renja 2022 ini kan berarti harus di-entry sebelum Bapak Ibu mengentry RKA 22. Jadi untuk RKA 2022 jadwal entry-nya kan 6 sampai dengan 17 September 2021. Sehingga entry ranhe renja, jadi kayak yang kemarin sudah di-entry oleh Bapak Ibu itu adalah masih rancangan renja, belum menjadi ranhe renja. Nah, ranhe renja ini bahannya merupakan feedback verifikasi tim Bapeda terhadap TC33 yang dulu kita sudah melakukan proses DES itu, nggih. Dari proses DES itu kemudian ada verifikasi tahap 2 oleh tim Bapeda. Nah, bahan atau hasil verifikasi ini akan kami feedbackkan ke teman-teman. Itu akan kami feedbackkan di tanggal 1 September untuk yang renja 2022. Hasil feedback atau hasil verifikasi ini menjadi dasar untuk teman-teman di perangkat daerah mengedit entrian renjanya. Sementara ini kan sudah diedit, sudah di-entry yang renja dua-duanya. Lah nanti ada suaranya. Ini ada dari Dinas Perdagangan. Aman ini dari hostnya bilangnya aman suara saya. Mungkin dari Dinas Perdagangan. Kok nggak ada suaranya? Oh, dari PMD aman. Oke. Jadi nanti untuk yang, wah ini malah dari Disarpus kedengaran. Ramang, ukuran sepatunya berapa? Nanti bisa dijawab ke saya ya. Jadi untuk yang renja 22, edit entrian rancangan renja di SIPD menunggu dari Bapeda menyampaikan hasil verifikasi terhadap TC33 OPD. Akan kami sampaikan di tanggal 1 September. Kemudian untuk edit entrian renja 22 dilakukan pada tanggal 6 sampai 9 September 21. Kenapa dilakukan di tanggal 6 sampai tanggal 9? Karena nanti di tanggal 3 sampai dengan 5 September akan dilakukan verifikasi dengan metode DES untuk indikator perubahan renstra perangkat daerah. Nah, indikator yang akan di DES ini sampai pada tataran indikator tujuan dan sasaran. Jadi belum pada indikator program. Untuk indikator program akan dilakukan pada verifikasi kedua setelah Musrenbang RPJMD. Begitu nggih Bapak Ibu? Oke, sementara kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Ya. Lanjut. Nah, yang slide kedua dulu. Nah, ini. Nah, untuk matriks TC33 perubahan renja perangkat daerah 21, teman-teman bisa menyusunnya itu berdasarkan DPA murni 21, kemudian DPA pergeseran 4, dan
Form 2 perubahan RKPD. Jadi intinya di matriks TC33 perubahan Renja itu mengakomodir semua program kegiatan. Jadi yang pertama ya, program kegiatan yang kemarin belum ada di Renja 21 murni, tapi kemudian muncul perubahan di pergeseran 4 harus masuk di sini. Kemudian yang akan dilakukan atau perubahan pada PAK yang kemarin sudah disampaikan di form 2 itu juga harus terakomodir di matriks TC33 perubahan Renja PD. Formatnya, Mas Rama bisa di-share yang Excel-nya. Bentar ya. Yang rumusan. Nah. Bentar, nunggu Mas Rama share. Nah, matriks TC33 untuk perubahan Renja 21 formatnya seperti ini. Jadi harus terlihat sebelumnya apa, kemudian menjadi seperti apa. Kalau di form 2 kemarin, form 2 ini kan belum sesuai dengan kaidah Renja. Itu ya, karena ini sebenarnya adalah form 2-nya. Form 2 itu adalah formnya untuk RKPD perubahan. Nah, salah satu atau isian dari form 2 ini menjadi salah satu suplemen untuk pengisian TC33. Jadi yang kemarin di pergeseran 4 belum muncul atau berbeda dengan DPA murninya harus dicantumkan juga di perubahan. Gitu. Kalau sepengamatan saya ya, untuk yang Renja 21, Renja murni 21 dari teman-teman OPD kemarin menyusunnya sudah dengan nomenklatur baru atau masih dengan nomenklatur lama? Ada yang bisa menanggapi? Monggo. Mas Viko? Atau Bu Ella? Ya, Mas Viko, gimana? Sudah dengan yang baru? Iya, udah yang baru, Mbak. Oh, sudah yang baru. Nah, kalau sudah dengan yang baru, alhamdulillah. Jadi sebenarnya nanti di TC33 ini menampakkan dari yang awal dulu, yang murni, yang sebelum ada pergeseran 4 dan rencana PAK 2021 ini seperti apa kondisinya. Merangkum menjadi satu di TC33 ini. Jadi TC33 perubahan Renja itu bukan hanya menuliskan apa yang akan dilakukan di dalam perubahan, tapi juga mengakomodir yang kemarin sudah dilakukan di pergeseran 4 tapi belum ada di DPA murninya atau belum ada di Renja 21 murninya. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi ini program kegiatannya apa? Program kegiatan, subkegiatan ini kurang satu ya, kata-katanya nanti akan kami tambahkan. Subkegiatan apa? Kemudian indikatornya sebelum perubahan itu apa, targetnya berapa sebelum perubahan, kemudian setelah perubahan menjadi seperti apa. Kurang lebih ini kalau yang di form 2 kemarin bisa langsung dipindahkan ke sini ya. Cuma di form 2 kemarin ini apakah teman-teman juga sudah mencantumkan yang dari perges 4. Nah, ini yang perlu nanti kita tambahkan juga. Gitu. Balik ke PowerPoint lagi.
Nggih. Di slide yang ke-3. Oh, sorry, ke-4. Nah, terkait dengan mekanisme persetujuan penambahan program, kegiatan, atau subkegiatan yang kemarin sudah disampaikan oleh Mas Ridho pada saat rakor terkait penyusunan APBD perubahan 21, nggih. Untuk penambahan kegiatan dan subkegiatan harus Bapak Ibu mengajukan permohonan kepada Kepala Bapeda. Sedangkan untuk penambahan program ini konsultasi dulu ke Bapeda, konsultasi ke Bapeda, nanti bisa melewati bidang Rendalef untuk akan kita diskusikan bersama dengan bidang teknisnya. Kemudian permohonannya nanti kepada Sekda. Nah, setelah itu untuk mendapatkan berita acara persetujuan, syarat persetujuannya adalah sudah membawa matriks TC33 perubahan yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, matriks TC33 perubahan, kemudian beserta surat permohonannya. Untuk selanjutnya akan diverifikasi oleh tim Bapeda dan akan kami terbitkan berita acara persetujuannya. Begitu nggih, Bapak Ibu. Kami persilahkan apabila ada pertanyaan. Ini saya tidak sendiri ya, ada beberapa perwakilan dari seluruh bidang di Bapeda. Monggo, teman-teman, apabila ada pertanyaan. Apakah sudah jelas? Kami persilakan apabila ada pertanyaan. Halo. Jadi nanti, oh ya, tadi ada yang ini ya. Kalau dari kemarin itu banyak yang bertanya tentang mekanisme ini persetujuan ini, nggih. Terus kebetulan tadi sudah ada hasil kesepakatan di Bapeda terkait dengan ACC tersebut. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau dari rekan-rekan Bapeda? Apabila ada yang ingin ditambahkan, kami persilahkan. Diajak aja ditanyain. Diajak ditanya. Siapa lagi yang mengikuti ini? Pak Faris, Pak Agung? Diajak aja Riz ditanyain. Apa Pak? Ya pesertanya ditanyain yang disampaikan, diajak Sabang. Pariwisata. Monggo dari pariwisata. Oh iya ya, saya tak list yang kemarin wis harap ngajokne persetujuan ya. Ngapunten ya Bapak Ibu karena memang kita seperti berpacu dengan waktu, duduk berpacu dalam melodi. Nah ini jadi kalau misalnya ada yang masih dibingungkan atau ingin disampaikan tidak apa-apa. Lewat forum ini disampaikan kepada kami. Dari pariwisata Pak Dwi Ari. Bagaimana Pak Dwi Ari? Pak Dwi Ari mana ya? Oh, terus mungkin dari bagian umum nggih. Bagian umum ini yang hadir sinten? Halo? Dari bagian umum?
Halo, dari bagian umum. Soalnya tadi ada dua bagian yang menghubungi saya, kemudian saya arahkan karena Setda ini kan OPD-nya Setda. Kemudian ibaratnya sonogramnya Setda ini kan bagian umum. Sehingga nanti saya harapkan bagian umum bisa menyampaikan hasil rapat kita hari ini kepada bagian-bagian yang sekiranya akan ada penambahan atau perubahan pada program kegiatan subkegiatannya, nggih. Halo, dari Disparbud mana ya? Tadi juga Disparbud ini bertanya terkait perubahan. Atau Dinkes juga bertanya terkait mekanisme perubahan. Dinkes siapa yang hadir ya? Dinkes, Dindak, terus supone ya. DPKP, Agung, Mas Agung DPKP. Kok dada-dada ngene koyoke? Bagian umum teko lho, Bu. Sukma, bagian umum Sukma Burisa. Masuk Ma. Halo. Halo Mbak Beb. Oh, Dinkes. Siapa Ya, ini? gimana? Halo, jadi Dinkes ini kaitannya penambahan subkegiatan bersumber dana infrastruktur daerah. Jadi anggaran yang sekarang direncanakan untuk pembangunan Pustu Ranupani. Ternyata dengan anggaran yang tersedia itu masih tidak mencukupi. Direncanakan di PAK ada penambahan subkegiatan baru yaitu untuk rehabilitasi Pustu. Jadi penambahan subkegiatannya apa tadi pengadaan rehabilitasi dan pemeliharaan vaskes lainnya. Kenapa Lokasinya demikian? sama? Kenapa? Lokasinya sama? Lokasinya beda. Karena itu tadi untuk infrastruktur daerah kemungkinan tidak ada penambahan anggaran dari ini BPKD. Kalau misalkan ada mungkin bisa tetap di lokasi yang sama. Tapi karena kemungkinan ini tidak ada penambahan dan jika ditambah dengan sumber dana lain, misal pajak rokok blockchain, itu akan menyulitkan di pencatatan asetnya karena ini pembangunan di satu lokasi. Jadi rencananya kami alihkan ke rehab dengan lokasi yang berbeda. Dari yang awalnya pembangunan Pustu Ranupani menjadi rehab Pustu Sidorejo dan Purwosono. Sebentar. Ini kan lokasi yang di KSPN ya, itu prioritas ya. Nah, Ini perlu ini dulu ya, apa? Karena lokasi prioritas ini kalau digeser harusnya tetap di lokasi prioritas. kalau di lokasi prioritas harusnya tidak geser ya, Mas. Jadi mungkin mohon arahan karena ini sumber dananya ide. Nah, jika tetap di lokasi yang sama akan membutuhkan tambahan anggaran. Begitu. Berapa sih kebutuhan anggarannya, Bu Ririn? Yang ada sekarang 361 juta. Kebutuhannya Untuk berapa? kebutuhannya kemarin dikalkulasi sekitar 700-800 mungkin. Untuk pembangunan. Gimana Pak Pugo? Ya, nanti disampaikan dulu. Soalnya kan nggak pernah tersounding ya. Artinya di rapat tim anggaran juga nggak pernah disampaikan. Di ini juga belum tahu ya. Saya kayak konfirmasi dulu. Yang jelas informasi ini baru dengar sekarang gitu. Nggih, kalau di tim anggaran mungkin memang belum, Pak. Karena kemarin kita masih berusaha anggaran segitu itu cukup atau tidak dengan beberapa kali kita sempat menghubungi beberapa rekanan perencanaan ketika mentok nggak jadi kami konsultasinya hanya sebatas ke BPKD kemarin dan diproses di PAK begitu. Akhirnya ya
ini baru saat ini kami sounding gitu. Karena kemarin-kemarin kan tidak ada wahana. Di lain kami sendiri juga ini sih sibuk dengan perges-perges yang lain, jadi agak-agak lupaan yang ini. Mohon arahan selanjutnya bagaimana begitu, Pak. Kalau misalkan diambil pun mungkin enggak apa-apa kali ya. Kalau misalkan di APBD tidak mencukupi daripada susah enggak apa-apa, sudah ya kita tahun depan saja, saya sudah agak-agak lelah. Ya nanti artinya kan di ini Bu Ririn, anu Beb, dimasukkan dulu di yang tadi ya, yang matriks TC33-nya itu kan biar kelihatan perubahannya di mana. Kemudian nanti monggo setelah matriksnya itu jadi kita diskusi lagi di sini nanti sebelum proses apakah nanti itu akan menjadi terbit berita acara persetujuannya atau tidak. Gitu nih Bu Ririn ya. Di perubahan TC-nya tetap di rencana kami untuk penambahan subkegiatan ya, Mbak. Tidak ada yang usulan penambahan anggaran kan di luar itu nggih? Belum. Berarti kan masih geser subkegiatan tadi kan? Saja. Oke. Nggih. Oke, terima kasih. Sementara cukup sama-sama, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang lainnya? Yang kemarin sudah berencana akan menyampaikan perubahan. Dari pariwisata. Kangen aku sama Pak Dwi Ari. Mana Pak Dwi Ari ya? Dari pariwisata yang menghadiri Pak Dwi Ari atau mungkin ada yang mewakili? Kok gak ketok ya? Jojo gak melu. Dari teman-teman OPD lainnya ada pertanyaan atau pernyataan? Yakin ya? Sudah ini? Halo, Mbak Nisa. Nggih, monggo dari Dinas Pendidikan, Pak Sulindra. Saya Luki, Bu. Oh, Luki, ya Mas Luki. Jadi gini, untuk insya Allah untuk perubahan 2021 ini tidak ada yang geser untuk program dan kegiatan. Cuman untuk aktivitas ini kayaknya saya ada info dari salah satu bidang itu pengen nambah aktivitas gitu. Itu apakah perlu juga mengajukan ACC? Oh, untuk yang 21 ya? Ya, 21. Sementara untuk yang 21 kita belum pada level aktivitas ya. Oh, gitu ya. Nggih. Tapi kan kegiatannya sudah ada kan? Hanya menambah aktivitas. Nggih. Hanya ada satu kegiatan satu aktivitas kecil gitu nambah. Kecilnya dindek itu kecil gini. Insya Allah kalau untuk sementara untuk yang di perubahan 21 kita belum ini ya berhenti pada level subkegiatan dulu. Oh ya, siap. Terima kasih. Sama-sama Mas Luki. Dari yang teman-teman yang lainnya? Saya Mbak Risa. Monggo Bu sampai lali. Bu Elo. Terkait tindak, kita kan ada pameran virtual. Nah ini kemarin untuk pembayaran sewa hostingnya itu kan masih diikutkan di bidang. Nah itu kan ternyata harusnya ikut di subkegiatan pemeliharaan aset tak berwujud. Itu nantinya yang pengen kita rubah, tapi programnya sudah ada. Berarti jadi hanya mengajukan untuk permohonan kepala Bapeda ya. Iya, yang subkegiatan kan, berarti kan bergeser subkegiatan ya? Atau menambah subkegiatan? Iya. Menambah. Oh, menambah, oke. Nggih. Sama seperti tadi Bebek Ririn tadi, nggih. Jadi kan menambahkan subkegiatan. Nggih. Monggo. Terus kemudian untuk indikatornya ini dirubah sesuai indikator yang terakhir itu ya, yang untuk RB itu.
C, yang untuk 21. Ya, Kalau yang untuk 21, maksudnya ini indikator yang mana, Bu? Yang tujuan sasaran. indikator bukan indikator program kegiatan. Untuk yang indikator program, kemarin yang dari tim RB, Mas Agung atau Mbak Tata ya? Apakah DES-nya kemarin sudah sampai level indikator program? Halo? Halo, Assalamualaikum. Kalau setahu saya kemarin di indikator tujuan dan sasaran aja ya? Untuk PMPRB, Mbak Risa, Ye, monggo Mbak Tata. untuk PMPRB kemarin itu untuk tindak juga sampai ke program. Mm-mm. Sampai ke program karena memang kan ada beberapa poin di atasnya kan ada perubahan. Mm-mm, mm-mm. Ya. Itu Berarti memang kan ya. Sebenarnya kan Berarti kan untuk sudah bisa akomodir di range perubahan 21-nya ini, maksudnya apakah ngikuti PMRB kemarin gitu kan? ya. Ini kan kita kan men-TL PMPRB dari inspektorat itu Pak untuk penyiapan penilaian evaluasinya PMPRB. Memang kan di BA itu juga dituangkan untuk menindaklanjuti perubahan di dokumen perencanaan dan turunannya. Monggo kalau memang memang seharusnya di range perubahan itu memang salah satunya mengakomodir apabila ada kebijakan tertentu yang mengharuskan adanya perubahan pada substansi dokumen perencanaan. Oke, monggo diubah sekalian. Ya. Karena nanti ini ya sekalian aja sharing dengan teman-teman. Berarti untuk renstra perubahan itu kan kemarin kita untuk TC27-nya berangkat dari yang TC27 penyesuaian. Ya. Kemudian setelah kita berproses bersama untuk menyusun Renja 2022 juga termasuk kemarin proses PMRB itu kan ternyata banyak sekali hal yang harus diakomodir di TC27 penyesuaian yang nantinya akan menjadi cikal bakalnya renstra perubahan. Nah, tidak apa-apa nanti menjadi catatan khusus terutama untuk teman-teman yang di Sungram bahwa itu harus sudah dimasukkan nanti di TC27 untuk renstra perubahan gitu. Takutnya yang kemarin yang termasuk di Renja 22 ini kan kemarin sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh teman-teman terutama saat DES dengan kami di Bapeda. Nah, ini mohon jangan hilang sejarah DES-nya itu kemarin terhadap perubahan-perubahan indikator itu diakomodir nanti di TC27 untuk renstra perubahan. Termasuk yang PMRB. Ngaten nggih Bu Elok. Jadi nanti indikatornya berubah mulai range perubahan, kemudian range 2022, sama untuk renstra ya? Ya. Ya, baik. Oke. Ada yang lain lagi? Bu Risa itu Dinas Pendidikan, angkat tangan. Oh, angkat tangan lagi. Monggo. Ini angkat tangan yang tadi belum diturunkan. Nggak mungkin ya, belum diturunkan. Oh, enggak tahu. Angkat tangan tadi itu, Bu. Oh, yang tadi. Oh, yang tadi. Oh ya, Mas Luki bisa turun sudah. Oh, ini di sub. Nah, ini. Monggo di sub. Angkat tangan. Izin Bu Risa. Nggih, monggo Pak Aziz. Mohon izin, terima kasih. Nggih. Untuk di sub penambahan sub kegiatan maupun kegiatan tidak ada, namun ada penambahan anggaran pemeliharaan PJU yang terdampak pelebaran jalan. Hal tersebut apakah bagaimana untuk kerenjanya, apa persetujuan ke jenengan atau bagaimana?
Ya, Semua. sekalian disampaikan di matriks TC33 Renja tersebut. Oh, berarti metriknya kita selesaikan dulu, kita kirim Ya, jawabannya. betul. Betul. Oke, Sik, siap. ram-ram. Kok kameranya tadi atuh rakku ketok. Ya, sampun, Intermezzo. makasih Bu Risa. Ye, sama-sama Pak Aziz, es krimnya. Lirik, Bu. Yang lain, Bapak Ibu? Saya itu loh kangen sama Pak Ari di Sparbud ini loh. Di mana? Di Perta ada yang ingin ditanyakan di Perta? Pak Junet? Dari bagian umum, Mas Sukma sudah bergabung kah? Cek Baris, mau tanya Baris. Ye, monggo. Dari mana ini? Dari A Siswo, Handoko, di PMPDSP. Siswo. Ye, monggo. Sorry, baru join aku Baris. Wah, iki. Baris, tanya, ini kemarin kan kita sudah kirimkan formulir 02 itu kemarin kan. 02 sudah kita kirim, kita sesuaikan ya kemarin sudah. Nah ini kan kita mau menyusun untuk PAK ya. Nanti apakah itu kita ubah lagi, kita benerin, kita menyesuaikan dengan perubahan anggaran, apa enggak? Bukan dirubah, tapi digabungkan menjadi satu. Jadi, Rama bisa diminta tolong di share lagi yang tadi yang apa Excel rumusan tadi ya. Pak Siswa tadi belum mengikuti yang ini ya? Iya Mbak, saya baru join ini. Gitu ya. I'm sorry. Intinya begini Pak Siswa. Untuk yang di Renja sesuai dengan kaidahnya Renja itu kan yang digunakan kan sebenarnya matriks TC33 ini. Nah, TC33 ini yang kemudian juga akan kita perbutkan. Jadi bukan mengubah form 2-nya, tapi justru form 2 itu menjadi salah satu suplemen untuk pengisian TC33. Nah, TC33 ini apa saja isinya? Balik ke PowerPoint tadi. PowerPoint yang halaman yang slide 2. Belum tampil ya. Jadi di TC33 ini Pak Siswo ya, itu panjenengan harus menampakkan before after-nya. Jadi di Renja yang murni, Renja 21 yang murni itu sebelumnya apa? Kemudian setelah ada Perges 4 dan yang akan panjenengan rencanakan untuk perubahan di PAK 21 itu apa saja? Sudah harus masuk di sini semua. Termasuk bahannya kan berarti form 2 itu kan? Gitu maksudnya. Kalau yang di form 2 itu kan format Permendagri untuk penyusunan RKPD. Nah, yang di OPD itu yang nanti menjadi lampiran perbubnya Renja adalah TC33 ini. Gitu Pak Siswo. Oh gitu, tinggal ditambahkan di ini ya TC33 ya. Iya, Jadi TC33 itu kurang lebih kan iki molak-malik sama form 2 kemarin. Cuma yang di form 2 kemarin itu saya khawatir dari teman-teman OPD itu ada yang belum memasukkan Perges 4-nya. Karena Perges 4 atau di DPA Perges 4 itu kan pasti ada beberapa perubahan yang belum terakomodir di Renja Murni 21. Itu harus ditampilkan di sini juga. Oh gitu. Oke. Secara aturannya seperti itu. Oke, siap Baris, matur, thank you. Yes, sami-sami. Ada yang lainnya? Nah, ini bagian umum. Di chat menulis mendengarkan saja, Bu. Nah, ini saya mau ngomong. Bagian umum yang hadir? Mas Sukma. Halo? Bagian umum? Ya, Mas Sukma ya?
Nah, Mas Sukma ini nanti mohon disampaikan hasil kita pada siang ini kepada bagian-bagian yang lain ya. Karena tadi sudah ada 2 bagian yang menghubungi saya terkait mekanisme untuk penambahan atau perubahan program kegiatan subkegiatan. Ngaten nggih, Mas Sukma? Kalau misalnya masih kebingungan, monggo kalau misalnya tindak ke Bapeda bersama bagian yang bersangkutan. Tapi Mas Sukma harus ikut. Yang lain lagi ada yang akan disampaikan atau ditanyakan? Mbak Ati ini sudah kuning kotaknya. Ya. Sudah Bapak Ibu? Cekap? Assalamualaikum Bu Risa. Oh, waalaikumsalam, nggih. Dari koperasi. Dari koperasi, oh, nggih Mas Ucup. Ya, kemarin kami itu mendapat aktivitas baru Bu dari Pak Bupati itu dapat memo Pak Kabir itu untuk menambahkan kegiatan digital marketing aktivitasnya. Itu kemarin dapat anggaran 100 juta. Nah, di renjanya ini kan aktivitas tersebut kan masih belum masuk. Cuma kegiatan untuk cantolannya sudah ada dan RKA manualnya sudah dikerjakan. Bagaimana itu Bu? Ya harus dimasukkan. Maksudnya di range di TC33 itu nanti karena kan sementara ini kita fokus pada apakah itu ada penambahan pada program kegiatan atau subkegiatan. Okay. Bukan belum pada rinci aktivitasnya. Itu. Okay. Kalau Mas Ucup. Kegiatannya sudah ada. Ada. Oke, sampun masuk. Enggak apa-apa. Tinggal menambah aktivitasnya itu Bu, senilai. Ya, nanti langsung berarti langsung dimasukkan di yang di TC33 kan berarti nanti akan ada perubahan plafon ya. Nggih. Gitu. Nggih Bu, siap. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Yang lainnya? Mbak Risa. Nggih. Ini ada pertanyaan yang menjadi di pikiran saya, Bu Risa. Waduh, ya. Diungkapkan saja, jangan dipikir. Untuk perubahan di Pagu, apakah harus disamakan di renjanya, Bu Risa? Iya. Sementara ini kita kan akhirnya kita di TC33 itu menggabungkan DPA Perges dan bakale dari RKPA kan, seperti itu kan ya. Sementara ini. Berarti harus merubah renjanya dulu ya? Iya, kalau nanti tidak entry perubahan renja kan tidak bisa ngentry RKA. Oh ya. Ya, makasih Bu Risa. Iya, sama-sama Pak Agung. Wes mambu kembang manten. Halo, Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam, Mas Amin. PU ya? Ya, dari PU. Untuk ini kita mau nambah sub kegiatan yang tata ruang yang RT RW. Untuk yang 2021. Terus? Ya, itu apa? Nambah di sub kegiatan. Halo? Iya, agak jauh. Ini kalau di kegiatannya sudah ada. Kegiatannya ada, tinggal nambah sub kegiatan aja. Di renja tidak ada. Ya makanya ditambahkan tadi kan yang artinya kan penambahan itu ditampakkan di TC33-nya. Sehingga nanti pada saat proses pemberian persetujuan itu kami bisa tahu historinya gitu loh Mas Amin. Nggih. Oh iya. Nggih. Beserta tadi yang surat permohonan tadi nggih. Oh iya. Ya, makasih. Ya Mas Amin. Nggih, makasih Mas Amin. Yang lainnya Bapak Ibu?
Bu Risa, Oke. Bu Risa, ini ada pertanyaan tentang ya. Mas Aziz bisa agak deket apa suaranya koyok waduh ngono. Sudah dengar, Bu? Oh, dengar, sudah. Terima kasih. Bu Risa, apa itu? Sub kegiatan kami, salah satunya ada yang kosong anggarannya, yang sudah terimbas retribusi. Dan juga ada sub kegiatan yang terkurangi anggarannya untuk target. Apakah mengikuti kekosongan dan pengurangan anggaran itu atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tunggu jawabannya, Bun. Oh, ini dijawab sih ya. Kalau berarti maksudnya yang tadi awalnya kosong, sekarang ada kegiatannya gitu kan ya? Betul, Nenten. Awalnya ada anggarannya, sekarang kosong karena refocusing, jadi dinolkan. Ya berarti nol juga. Targetnya. Target kinerjanya atau maksudnya ya? Ya. Target kinerjanya. Tapi apakah di apa ya? Artinya di subkegiatan tersebut aktivitasnya tetap dilakukan tanpa anggaran gitu maksudnya? Ada sih, ada yang dilakukan dan ada yang tidak dilakukan. Kira-kira dengan adanya apa ya? Artinya ketika aktivitas tersebut tanpa anggaran sama sekali, kinerjanya kan berarti tetap ada sebenarnya. Ya. Kinerjanya tetap ada, tapi mungkin tidak optimal. Ya, begitu ya. Terus? Nah, itu nanti di apa namanya? Sementara dituliskan saja. Kira-kira penyesuaian targetnya berapa? Oh, gitu ya. Tidak berlaku untuk aktivitas yang sama sekali tidak dilakukan karena memang tidak bisa dilakukan karena tidak ada anggarannya. Itu berarti nol. Gitu nggih. Oke, siap. Sementara itu dulu Bu Risma. Nggih, kok Bu Risma aja. Nggih. Yang lainnya? Bu Rinta, ibu tetangga. Sudah cekap Bapak Ibu dari rekan-rekan bidang, ada yang akan ditambahkan? Kami persilakan. Pak Pugo, ada yang mau ditambahkan? Pak Faris? Pak Muiz? Pak Imron, ada yang mau ditambahkan? Cekap? Cekap nggih Bapak Ibu? Cukup. Dari rekan-rekan OPD sampun cekap nggih? Insya Allah sampun. Alhamdulillah. Nggih. Jadi mungkin ditampilkan lagi yang PPT yang timeline. Oke, ini yang timeline yang slide kedua. Ini nggih untuk matriks TC33 kami persilahkan untuk Bapak Ibu segera menyusun dengan memadukan DPA per GES 4 juga form 2 sebagai salah satu syarat untuk pengajuan persetujuan penambahan atau perubahan program kegiatan subkegiatan ke Bapeda. Untuk yang hasil verifikasi terhadap TC33 Renja 2022 akan kami sampaikan pada tanggal 1 September. Untuk kemudian dilakukan edit entrian Renja 2022 di SIPD. Saya kira itu yang menjadi poin-poin pokok pada diskusi kita hari ini. Kalau misalnya nanti ada yang masih
dibingungkan lagi, monggo kami persilahkan untuk berdiskusi selanjutnya, boleh dengan teman-teman di bidang Rendalab atau mungkin dengan bidang yang lain di Bapeda. Nanti insya Allah akan kami diskusikan bersama di sini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semangat, semangat, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, langsung sawan ke Bu Risa.